ternyata Palfigramnya apa requirement, jadi aku nggak bisa ikut. Ya udah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih sudah klik video ini. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau cerita tentang gimana kepengennya banget aku dulu pengen banget aku pengen masuk Palfitgram atau Palembang Video Instagram. Maksudnya menjadi bagian dari Palfitgram. Aku tuh dulu pengen banget. Mau tahu ceritanya? Tonton sampai habis. Tapi sebelum lanjut ke videonya, aku mau pastiin dulu dong kalian udah subscribe channel YouTube Adiza Family dan klik loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan informasi video kita selanjutnya. Ini kayaknya udah beberapa hari tidak take video, jadi agak duk. Nah, langsung aja. Jadi aku tuh memang suka seni banget teman-teman. Jadi aku tuh suka seni. Pokoknya apapun seninya, di bidang apapun, aku tuh seneng. Jadi aku tuh kalau memilih untuk berpikir keras kayak matematika, fisika, sejarah, PPKN dan lain sebagainya, aku nggak suka. Lebih baik aku di bidang kreativitas kayak seni gitu, apapun seni, gambar, nari, nyanyi, acting dan lain sebagainya. Nah itu aku lebih suka gitu. Jadi memang dari kecil aku emang suka seni gitu. Jadi dimulai dari aku TK. Sebelum ke intinya aku mau cerita dulu ini ya. Jadi aku tuh TK udah kayak aku ikut seni nari. Dan aku pernah ikut lomba dari TK-nya gitu. Jadi aku ikut nari. Terus aku naik SD, aku ikut nggambar. Aku pernah ikut lomba gambar. Walaupun kagak menang cuy, tapi kata guruku bagus. Waktu itu aku nggambar Ampera gitu. Wih, itu udah keren banget pada saat SD. Dan aku nggak punya fotonya, jadi kalian mungkin kagak percaya. Ya udah. Terus aku nari juga pas SD. Jadi aku ikut nari juga. Terus aku nari di perpisahan SD. Nah, aku juga nari di perpisahan SD. Pokoknya juga aku tuh kayak joget-joget gitu. Nari tradisional, cuy. Terus pas masuk SMP ada ekskul kan, sudah pasti. Nah, aku ikut nari nari lagi. Aku ikut nari lagi. Jadi SMP aku ikut nari. Gambar aku suka, gambar suka banget juga. Tapi gambar yang kayak doodle atau kartun-kartun kayak gitu, bukan gambar yang ngelukis wajah orang jadi nyata, itu aku nggak bisa. Aku kalau ngikutin gambar kartun aku bisa, atau aku mengilustrasikan kayak gambar Ampera, gimana ya, bisa aku. Tapi kalau gambar ngelukis atau gambar pakai pensil kayak gitu terus bikin muka orang, itu aku nggak bisa. Nah, terus pas masuk SMA itu ikut ekskul seni juga, aku pilih nari juga. Awalnya aku nari, terus aku masuk ikut paduan suara juga. SMK ya, aku ikut paduan suara. Terus di situ aku pernah di SMK aku pernah juga ikut teater. Waktu itu ada kayak lomba antar kelas gitu teater, jadi aku ikut juga. Tapi kayak masih malu-malu gitu, malu-malu cuy. Malu-malu karena dilihat langsung dan gak bisa diedit-edit. Jadi ikut teater juga pernah. Terus nari. Terus sudah selesai SMK, tamat kuliah, aku ikut sanggar juga, sanggar tari lagi. Jadi dari TK sampai tamat sampai kuliah aku tuh nari itu tetap nomor 1. Kalau nyanyi, aku suka nyanyi, tapi suara gue agak bagus, Bor. Suara aku nggak bagus sama sekali, tapi aku suka nyanyinya aja. Setiap orang bisa nyanyi, tapi kita nggak tahu suaranya bagus apa nggak. Itu aja permasalahan. Kalau alat musik aku suka main dulu. Aku bisa main pianika yang kecil itu, piano kecil itu, pianika. Dan aku aku diajarin pertama itu oleh umiku bikin lagu sendiri, bukan bikin lagu, maksudnya cari kunci lagu sendiri. Itu umi aku yang ngajarin, dan setelah aku bisa semua lagu, insya Allah aku bisa. Misalnya kalian nyuruh nih lagu Virgon, lagu ungu, lagu kotak, lagu merah, lagu hijau, lagu kuning, kalian suruh cari gini loh lagunya, aku cari pakai pianika, itu insya Allah aku bisa nyari notnya. Tapi
sekarang umi aku sendiri yang kagak bisa. Ya udah. Terus aku dulu dia itu bisanya dari SD, terus SD juga udah SMP suling. Aku bisa juga tuh main suling. Terus pas SMP, iya SMP lagi, masih SMP, ada kayak musikalisasi puisi gitu. Jadi teman-teman pada bawa gitar kan, yang cowok-cowok gitu. Jadi aku iseng-iseng tuh, pinjem dong, aku mau foto ya. Kalian juga pernah kan Pak? Bukan pasti sih, ada sebagian pasti yang pernah kalau ngeliat temennya bawa gitar, padahal kagak bisa pakai gitar, padahal kagak bisa main gitar, terus coba tuh kayak foto-foto gaya-gayaan gitu, foto-fotoin gue dong. Nah aku awalnya gitu, tapi temen aku berinisiatif untuk coba dong pizza gitu, temen aku kan. Ya udah aku coba aja gimana kuncinya, jadi diajarin lah sama dia kunci dasar gitar. Jadi aku main tuh gitar, dan lama-lama alhamdulillah temen aku tuh seneng ngajarin aku karena aku cepet nangkep. Dan oh ini jadi lagu pertama yang aku bisa waktu itu main gitar, lagu yang pernah ada rasa cinta gitu. Nah itu lagu pertama yang aku bisa hafalin kunci gitarnya begitu. Dah lanjut setelah kuliah ikut sanggar, aku nari, ikut sanggar tari. Setelah aku ikut sanggar tari, jadi aku tuh kayak pengen aja mengembangkan bukan ilmu apa, kayak ngomong-ngomong di depan kamera, bikin video-video Instagram, karena udah banyak banget video-video Instagram yang masuk yang kayak percakapan sambil nelpon, terus yang bikin langsung dan lain sebagainya. Aku pengen banget gitu. Gimana ya? Aku bener-bener buta editing. Gimana cara bikinnya nggak tahu sama sekali. Jadi aku tuh pengen bikin video Instagram dulu. Pengen bikin video pendek Instagram yang cuma 1 menit gitu, yang kayak entah mau lucu atau ada kata-kata motivasi atau apapun, pengen banget. Jadi aku mau bikin video sama siapa kalau sendiri, namanya bukan bikin apa kayak gimana gitu, bukan kayak sendiri kayak sekarang itu cerita namanya. Jadi aku bikin video pertama itu aku jadi berpenampilan ganda. Berpenampilan ganda, yang satu jadi aku tetap Pizza, yang satu jadi Mumun. Jadi followers aku yang lama itu udah tahu pasti. Udah tahu sama si Mumun itu bagaimana, ya. Nah, aku baru mau melangkah ke ikut Fitgram, Fitgram, bikin video Instagram itu. Itu video pertama aku bikin sendiri, aku sendiri orangnya. Jadi aku dan jadi Mumun. Jadi Mumun itu pakai kacamata gitu kayak orang culun. Kalau aku tetap kayak aku biasa waktu itu. Jadi kayak suaranya juga harus beda, jadi beda karakter ya gitu. Terus aku bingung gimana bikin videonya. Terus aku kira bikin videonya tuh kayak aku misalnya hai lagi apa, lagi makan gitu kan. Aku kira bikin videonya itu langsung kayak gini, terus nggak berhenti. Terus aku kira misalnya aku udah hai Mumun, terus aku langsung ganti baju lagi jadi Mumun. Bukan kayak gitu ternyata. Jadi bikin skrip yang Hafiza ngomong itu dibikin di satu video, dan Mumu yang jadi Mumun dibikin di satu video, jadi nanti dipotong-potong gitu. Oh begitu. Jadi alhamdulillah pertama itu ngedit di Viva Video di HP, dan itu jadi video aku pertama. Dan alhamdulillah ada yang ketawa, ada nggak banyak, ada aja gitu. Alhamdulillah. Jadi aku tuh kayak semangat aja gitu bikin video gitu. Itu baru satu videonya waktu itu. Nah terus kayak aku cari-cari, oh iya kan ada komunitas Palfitgram gitu. Jadi waktu itu aku pengen banget jadi bagian dari Palfitgram, tapi bagaimana aku nggak tahu. Aku nggak tahu gimana caranya aku bisa jadi bagian dari Palfitgram gitu. Jadi terpikirlah untuk aku follow dulu Instagram Palfitgram. Terus aku ngeliatin tuh video-video yang ada di repost. Terus aku cari orang-orang yang membernya gitu, anggotanya, ketuanya, entah siapapun, aku kagak tahu waktu itu. Dan aku lihat ada beberapa, dan followersnya juga ada yang udah kakaan kita, apalagi kita masih ribuan, dia udah ratusan ribu.
Jadi kayak ya udahlah, kalau nggak dibales DM aku ya udah. Jadi aku tuh aku follow semua, bukan semua sih, yang aku pilih aja yang jelas cowok, karena waktu itu kalau cewek kayak gimana ya, nanti aku apaan sih nih anak gitu. Jadi mending aku DM yang cowok aja. Terus aku DM, maksud aku nge-DM itu pengen ngajak collab dan pengen nyari ilmu dan pengen nanya ini bagaimana mau masuk Palfitgram ini gimana. Dah, jadi aku follow yang sebagai yang aku pengen follow aja, yang ada videonya di Palfitgram yang di repost. Terus aku follow, aku DM, terus kayak nggak ada malu aja gitu aku tuh, serius. Kayak aku assalamualaikum, fallback, aku minta fallback dulu, terus kagak mau rugi cuy. Terus aku minta fallback, terus aku bilang aku mau ngajak collab tanpa ada skrip pula. Terus dia bilang ada skrip, belum ada. Nah jadi waktu itu kayak apa ya, kayak sulit banget untuk collab sama teman-teman yang di Palembang ini loh. Jadi aku tuh gimana gitu, jadi kayak dipandang apaan sih nih anak gitu. Ya udah deh gitu. Jadi alhamdulillah ada yang kayak biasa aja, ada yang maaf ya nanti aja lagi sibuk, ada yang ngerespon baik tapi juga bilangnya pengennya bikin videonya langsung, enggak yang diedit-edit nanti kita ketemu, tapi nggak ada waktu-waktu ya, nggak pernah ada waktu gitu. Jadi akhirnya aku buka Indofitgram, aku lihat, jadi aku follow juga lah abang-abang ini yang ada di luar kota, ada yang Lampung Metro, PKU, ada yang di Jakarta dan lain sebagainya, banyak. Dan alhamdulillah di situ justru orang-orang jauh yang malah ngerespon baik aku gitu. Aku yang si pemula itu waktu itu gitu. Kayak ayo ada skrip nggak? Ya udah mulai deh mikir. Ternyata jadi bikin-bikin kayak gitu tuh nggak mudah teman-teman. Harus ada otak, harus ada ide gitu. Apalagi ngajak orang yang harus ada skrip. Nah jadi alhamdulillah mereka merespon baik aku. Jadi seringlah aku collab sama mereka. Jadi kita itu ya bernego aja siapa yang mau ngedit, terus siapa yang ini gini. Oke, jadi banyak lah teman-teman Fitgram aku yang jauh tapi nggak ada yang deket. Nah, maksud aku tuh pengen banget masuk Fitgram. Aku tuh pengen cari teman, cari pengalaman. Jadi aku bisa lambat laun aku tuh nggak malu lagi di depan kamera. Gitu loh, Fitgram. Jadi setelah itu aku kayak ada satu orang yang sering chattingan, bukan sering banget, maksudnya ya deket aja, bukan deket suka, bukan apa-apa, bener-bener nggak apa-apa. Dan dia baik banget sama aku walaupun dia nggak pernah ada waktu untuk jadi bikin video sama aku. Terus aku tanya sama dia, cuman dia yang mau ngerespon aku, kasihan banget sih aku. Nah, cuman dia yang mau ngerespon aku. Dan aku tanya, gimana kalau aku mau jadi anggota Palfitgram gitu. Katanya belum open recruitment, ya belum open lah pokoknya. Oh ternyata kayak ngelamar kerja. Ya udah deh kata Fiza. Kalau gitu kalau udah open kabarin ya kak gitu. Ya udah jadi berteman aja dengan kakak-kakak yang ada di Palembang ini. Ya udah gitu. Nggak pernah collab. Ada satu kayaknya itu bukan anggota Palfitgram, tapi dia juga suka bikin video di Instagram. Nah dia pernah ngajak aku, kita collab katanya. Itu cuma satu orang itu, dan itu collab langsung, dan itu tag-nya salah mulu karena aku bener-bener malu gitu. Karena juga dia seneng sama aku karena karakter momen aku. Ya kalau kalian followers lama kalian tahu gimana momen-momen itu, kayak pakai kacamata culun terus ngomongnya pijar itu kalau ini begini ini gitu. Jadi agak sulit. jadi cuma satu orang itu, dan dia bukan anggota Palfitgram juga, dia cuma suka juga bikin video-video Instagram gitu. Dan aku tuh pengen banget pansos sama orang Palfitgram. Sumpah enggak lah, dulu kan nggak ngerti pansos, baru tahu sekarang. Enggak, jadi kayak ya ampun, kayak nggak ada respon gitu ya. Kita mau bikin video sama mereka kagak ada yang mau kayaknya. Ya udah, jadi teman Fitgram aku banyak yang jauh-jauh gitu, alhamdulillah lah ya.
Dan setelah itu 1 tahun lebih, sudah mau 2 tahun, alhamdulillah aku dapet jodoh. Aku sudah memikirkan aku pengen di YouTube aja deh. Nah, aku waktu hijrah itu, setelah aku memutuskan hijrah itu, aku pengen banget ngelanjutin fitgram, tapi kayak berbau islami, tetap pakai cadar. Tapi aku bingung karena masih juga gonjang-ganjing iman ini, dihujat di ini. Jadi aku tinggalin bener-bener dari dunia fitgram. Dan setelah nikah, aku memang udah rencana mau bikin YouTube, alhamdulillah. Terus pas aku baru berapa minggu setelah aku hijrah, ternyata fitgramnya requirement, jadi aku nggak bisa ikut. Ya udah. Jadi nggak jadi ikutnya. Tapi nggak apa-apa, ada hikmah baik lain mungkin. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi ini cuman ungkapan aku bahwa aku tuh dulu tuh bener-bener pengen banget loh masuk fitgram, kayak mau cari teman gitu. Tapi nggak apa-apa, itu udah masanya udah lewat banget. Jadi aku juga pernah di repost sama fitgram dan aku nggak tahu karena dia nggak tag ini Instagram aku, temen aku yang ngetak di video itu, dan sampai sekarang belum dihapus. Dan kalian nggak usah cari-cari deh, ya. Terus alhamdulillah setelah hijrah juga teman-teman fitgram aku yang jauh-jauh itu, aku minta tolong hapus video-video kita yang pernah dibuat. Ada yang mau, ada yang belum sampai sekarang. Ya udah, apa lah, cuma cadar juga, kagak perlu tahu kalian siapa, ya. Ya udah. Jadi ini hanya video singkat kok, sampai berapa menit. Ini cuma cerita bahwa aku pengen banget ikut fitgram dulu. Memang aku itu orangnya, bukan aku membela diri ya, aku tuh seni banget deh. Aku tuh seni banget gitu. Enggak, aku tuh memang suka seni gitu. Semua seni kayaknya aku suka. Dari nari. Nah, kalau nari itu sudah mendarah daging. Tapi karena udah hijrah jadi nggak bisa lagi. Kalau kayak gini kan insya Allah masih bisa. Tapi kalau nari pakai cadar itu nggak etis gitu. Tapi ya udah, selesai. Ini udah kepanjangan. Ini bukan cerita singkat tapi cerita panjang. Oke teman-teman, jadi kalian yang mau berkarya di fitgram, sering-sering buka open recruitment. Nanti orang-orang Palembang jadi kayak aku, udah pengen banget kayak direspon. Terus setelah aku hijrah, dia open. Nah itu dia. Jadi buat teman-teman, semangat apa sih, ya udah. Segitu aja cerita aku di video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat, walaupun tidak ada manfaat. Dan sampai jumpa di next video.